Subscribe. Jir, jadi nggak sabar gua. Gue yakin telur si Robi gede sebelah tuh. Soalnya dulu waktu kecil pas kencing bareng, gue lihat bijinya rada lonjong dikit. Najis lu nak, kencing aja pakai ngeliatin punya orang. Nggak sengaja anjir. Orang waktu itu kita kencingnya sambil jalan. Jadi lu pada mau lihat si Cynthia apa si Robinya sih ini? Gue jadi takut dah sama lu pada. Cikona no, stres emang nih anak. Mana lama amat sih? Ya sabar bawel, sinyalnya lemot di sini. Iya emang lemot di rumah gua mah. Kok bisa gitu ya? Ya lu kan miskin Yot, sinyal juga bisa ngedeteksi. Apa hubungannya? Ya kagak ada sih, pengen ngatain lu aja. Gua ludahin melepuh muka lu. Marah. Nah, kebuka nih, udah berisik lu berdua. Mana. Teman-teman, baru saja kita selesai nonton part 2 yang penuh canggung dan kehangatan. Part 3 dari Rumah Tanpa Tangga ini langsung naik level kegilaan yang bikin kita ketawa ngakak, sekaligus geleng-geleng kepala. Geng 4G kembali bikin ulah yang benar-benar keterlaluan. Kali ini, Dot, Peot, Yot, dan Lisa yang ikut-ikutan meski sering jadi korban ejekan, nekat memasang kamera tersembunyi di rumah Robi. Tujuan mereka hanya satu, ingin tahu apakah Robi sudah melakukan sesuatu dengan Cynthia atau belum. Mereka penasaran berat sampai rela memanjat, merayap, dan memasang kamera di tengah malam. Adegan pemasangan kameranya sangat kocak dan tegang. Mereka berempat berusaha diam-diam, saling bisik-bisik, saling dorong, dan hampir ketahuan beberapa kali. Peot yang paling usil terus berkata, "Bro, kameranya harus HD ya, biar kelihatan detailnya." Yot malah bercanda, "Kalau Robi cuma tidur doang, gua bakal kecewa berat nih." Lisa cuma geleng-geleng kepala, tapi tetap membantu memegang tangga. Setelah berhasil memasang, mereka pulang dengan wajah puas dan langsung ngumpul di satu tempat, siap-siap nonton siaran langsung dari HP mereka. Sementara itu, kehidupan nyata Robi dan Cynthia jauh lebih sederhana dan melelahkan dari yang dibayangkan teman-temannya. Robi sekarang sudah resmi punya pekerjaan baru sebagai buruh bangunan. Setiap hari ia bangun subuh, berangkat kerja di bawah terik matahari, mengangkat semen, batu bata, dan besi yang berat. Badannya penuh debu dan keringat saat pulang. Meski capek luar biasa, Robi tetap semangat karena ia ingin segera bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Cynthia. Ia sering bilang dalam hati, "Gua harus kuat demi dia yang sudah ninggalin segalanya buat gua." Malam itu, Robi pulang larut malam dengan badan pegal semua. Cynthia langsung menyambutnya dengan senyum lembut. Ia memijit pundak suaminya sambil bertanya pelan tentang pekerjaannya hari ini. Robi hanya tersenyum lelah dan berkata, "Capek sih El, tapi gua senang bisa kerja. Pelan-pelan gua pasti bisa kasih yang lebih baik buat kita berdua." Mereka berdua rebahan di tempat tidur sementara yang masih sempit. Cynthia bersandar di dada Robi. Keduanya hanya berpelukan hangat dan berbicara pelan tentang hari mereka. Tidak ada adegan panas seperti yang diharapkan GNG 4G. Hanya kehangatan sederhana antara suami istri yang baru belajar hidup bersama dalam keterbatasan. Di tempat lain, geng 4G yang sedang nonton siaran kamera malah semakin heboh dan kecewa. Mereka saling ejek, tertawa, dan bikin teori gila-gilaan. Wah, Robi ternyata lemes ya. Kerja sebagai buruh bangunan capek banget kali, makanya cuma tidur. Tapi Cynthia cantik banget loh, masa Robi tahan? Tiba-tiba, ketegangan muncul saat Robi yang kebetulan bangun tengah malam, karena haus hampir melihat kamera tersembunyi itu. Ia merasa ada yang aneh di sudut ruangan, tapi Cynthia menenangkannya. Robi mengira itu hanya bayangan karena capek kerja. Namun, kecurigaan mulai muncul di benaknya. Sementara itu, pekerjaan Robi sebagai buruh bangunan semakin terasa berat. Ada adegan montase yang menggambarkan hari-harinya. Bangun pagi, naik motor butut ke lokasi proyek, bekerja di bawah terik matahari, angkat beban berat,
pulang dengan badan pegal. Meski begitu, Robbie tetap tersenyum karena setiap hari ia semakin dekat dengan impiannya, ingin segera mengajak Cynthia bulan madu sederhana seperti yang istrinya inginkan. Cliffhanger di akhir episode ini sangat kuat dan bikin penonton tidak sabar menunggu kelanjutan. Malam itu, saat geng Faggy masih asik nonton siaran kamera, tiba-tiba sinyal mati total. Layar HP mereka gelap gulita. Mereka langsung panik dan berteriak, "Jangan-jangan Robbie nemu kameranya?" Di rumah, Robbie yang mulai curiga semakin gelisah. Ia berbisik pelan ke Cynthia, "El, gua ngerasa ada yang aneh di rumah ini akhir-akhir ini. Kayak ada yang ngawasin kita. Apakah kamera rahasia geng Pudgy akan ketahuan? Akankah Robbie marah besar sama sahabat-sahabatnya sendiri? Dan dengan pekerjaan baru sebagai buruh bangunan yang sangat melelahkan, bisakah Robbie masih punya tenaga dan waktu untuk mewujudkan keinginan kecil Cynthia?" Rumah Tanpa Tangga Part 3 adalah episode yang penuh komedi absurd dari GNG4G, persahabatan yang terlalu peduli, kehidupan rumah tangga yang realistis, dan perjuangan Robbie sebagai buruh bangunan yang bekerja keras demi keluarganya. Kalian sudah nonton part 3 belum? Menurut kalian, apa yang akan terjadi kalau Robbie tahu soal kamera itu? Apakah geng Pudgy bakal kena marah habis-habisan? Atau malah bikin alasan gila-gilaan? Tulis prediksi dan pendapat kalian di komentar ya. Aku sudah tidak sabar nunggu part 4, karena drama kamera tersembunyi ini pasti bakal meledak besar di episode selanjutnya. Rumah Tanpa Tangga Part 3, GNG4G keterlaluan, kamera rahasia, kerja keras Robbie sebagai buruh bangunan, dan cliffhanger yang bikin deg-degan. Episode yang super menghibur dan bikin ketagihan.